tapi bagus loh insight-nya, Bon. Thank you. Maksudnya iya sih. Kalau ada satu hal terus kita nggak bisa kontrol gitu kan, jadinya itu jadi stres yang negatif itu, which is sebenarnya itu bisa dirubah jadi sesuatu yang positif. Ya anyway nggak bisa dikontrol kan, mau ngapain juga. Jalanin aja kan. Dan makin kesini makin berumur makin menurut gue sih makin nyadar gitu loh. Banyak yang gak gue bisa apa-apain gitu loh. Emang dulu pas umur 20-an itu kan I can do everything, you know. I can, it's all, kalau gue mau, kalau gue niat pasti bisa gitu. Tapi makin kesini gue makin ngerasa ada lah yang nggak bisa gue apa-apain gitu. Ada kok. Ya di sini mungkin kayaknya harus legowo gitu-gitu tuh penting banget ya. Iya. Legowo, ikhlas. Terus, pada akhirnya kita harus belajar bersyukur. Itu jelas kalau itu. Itu paling gampang loh, bersyukur. Kayaknya kalau nggak bersyukur tuh banyak hal yang paling gampang dan paling susah loh, Kak. Enggak sih, nggak susah lah. Lu lihat banyak hal yang terjadi di hidup lu tuh kan pasti iya. Jujur betul juga kata Gilbert. Nggak segampang itu yang genuine ya. Ngomong dalam posisi gue yang terus terang gue kompetitif gitu orangnya. Gue orangnya kompetitif dan ketika misalkan teman baik lo gitu kan sukses dan segala macam, be honest with you, gue kan reflect ke gue sendiri, what did I do wrong, you know, that I haven't got it, you know. Tapi itu menurut gue tuh ya, damai sejahtera itu ketika kita bersyukur terhadap apa yang kita nggak punya. Kalau kita udah bisa memaafkan diri sendiri terhadap sesuatu ambisi yang kita nggak punya, baru lebih. Gue pernah loh dalam pada masa ini ya, maksudnya ya soal apa tadi lo bilang kerjaan gitulah. Maksudnya gue udah gini loh, tapi ternyata tuh ada yang lain yang dapat lebih daripada gue gitu misalnya. Gue sih nggak kompetitif banget orangnya, tapi kok gue fair gitu. Maksudnya ada dari semua hal yang dinilai kok begitu gitu kan. Tapi itu baik lagi lo nggak bisa kontrol, it already happen anyway gitu. Jadi maksud gue ketika gue berusaha untuk mencari apa yang gue lakukan salah gitu, itu gue semakin kayak wah nggak bisa gini gitu bla bla bla. Tapi ketika gue lihat apa yang gue dapatkan dan apa yang bisa gue lakukan di lingkup yang sangat kecil ini, menurut gue saat sekarang ya nggak apa-apa juga gitu ya, bersyukur sih akhirnya. Ya udahlah, mau gimana ya, rezeki udah diatur gitu akhirnya. Ya bersyukur dengan apa yang lo punya aja. Ya tapi sekali lagi karena gue bukan kompetitif, mungkin beda kalau Bona kan sangat harus terdepan gitu kan. Enggak sih, gue nggak segitunya, nggak seambi itu juga. Cuman gue menikmati proses kompetitif, mungkin karena di olahraga ya. Kan kompetisi itu kan memang dari kecil kan udah biasa olahraga, terbiasa memang do something itu in the spirit of competitiveness, tapi yang healthy gitu, yang fair. Jadi somewhat itu udah embedded aja gitu di dalam fiber gue, bahwa ketika gue do something, gue masih punya gitu competitiveness spirit itu. Tapi itu kayaknya nggak harus dilihat dalam posisi negatif kan. Kalau orang Indonesia ngeliat wah kompetitif negatif gitu ya kebanyakan, ya nggak juga. Menurut gue itu ya bagian dari proses yang sudah gue pelajari di olahraga yang terbawa ke fiber kehidupan yang lain. Cuman it's nice to have for me ya, it's nice to have a rival. It's nice to have a rival. Jadi bukan it's nice, it's necessary. Rival tujuan. Lo lebih tinggi lagi bang. Lo necessity banget ya, rival itu. Necessity. Kalau gue necessity. Soalnya menurut gue nggak bakal ada Cristiano Ronaldo kalau nggak ada Lionel Messi. Betul. Iya. betul. Nggak akan ada Michael Jordan kalau nggak ada Detroit Pistons. Nggak ada. Ya, betul. Itu on hindsight begitu kan. Tapi Bon, kalau masalah kompetisi itu menurut gue begini loh. Kita tuh
ini nyambung sama gender lah ya. Kalau laki-laki itu dilahirkan untuk sebagai kompetitif gitu. Kalau dilihat dari gue bandingin dari Shirin sama Jeremy sama Lukas sama Mandy. Enggak ada hubungannya dong, Bang. Maksud cowok harus kompetitif, cewek enggak lah. Ada juga cewek-cewek yang Bukan kompetitif. begitu. Ada beberapa hormon yang membuat laki-laki itu Seksis ya? semuanya Coba lihat aja naik kereta, lihat khusus gerbong cewek-cewek, gimana, kompetitif gak? maksudnya bukan masalah ininya ya, apa dalam artian itu kalau wanita itu kompetitifnya indefinite, jadi nggak ada endingnya. Kalau laki-laki kompetitifnya itu ada endingnya. Laki-laki itu suka sama sport umumnya itu kan, jadi mereka jelas main 3 babak atau main 90 menit, ada menang ada kalah. Sementara perempuan itu contohnya main jual-jualan. Sampai kapan tuh jualan-jualannya kan? Nggak ada, kompetitif, tapi nggak ada akhirnya gitu kan. Dan itu memang mungkin saya kurang bisa mengartikulasikannya karena orang dengar itu sebagai yang seksis, tapi itu memang natural gitu, emang hormonnya seperti itu. Kalau kita itu sebagai orang yang lebih dewasa harus lebih aware apa yang terjadi pada hidup kita. Kayak Bona bilang, oh kenapa temen gue lebih sukses gini-gini. Nah dia itu lihatnya dari sisi mana gitu. Dari sisi satu elemen yang menurut dia itu penting, atau dia lihat dari satu kehidupan besar. Jadi kayak kita ngeliat Olympics lah. Kalau Bona mungkin lihat dari sisi cabang olahraga apa, tapi orang lain mungkin melihatnya yang penting gue juara dunia gitu kan. Ya kalau yang medali perak di sini nggak apa-apa, tapi gue overall medali emasnya menang gitu kan. Tapi buat Bona yang cabang olahraga itu sangat penting di kehidupan dia, mungkin begitu. Ya, contoh misalkan waktu gue lagi PhD gitu ya, parameternya sederhana soalnya di PhD itu. Research-nya itu bisa diukur walaupun nggak terlalu super akurat dari jumlah publikasi gitu. Sama kecepatan lo menulis, karena pada akhirnya ujung-ujungnya kan tesis itulah yang akan menjadi mata uangnya kan. Di tahun pertama, tahun kedua gue nggak publikasi sama sekali, satu doang gitu, dan udah selesai. Sementara teman-teman gue yang relatifly gue perhatikan kok nggak pernah kerja sampai malam gitu, gue banting tulang pagi siang malam, kayaknya nggak beres-beres gitu loh, nggak selesai-selesai, nggak pernah ada hasilnya gitu. Jadi gue envy di situ, karena kan kita emang dalam satu close room yang sama ya, jadi nggak ada pembanding lain gitu loh. We're just doing PhD and that's it. Kalau yang lain-lain kan mungkin gue lagi ngerjain bisnis gitu, ngerjain itu. Enggak, itu sistemnya udah disederhanakan sampai emang ya itu udah bisa dibilang cuman itulah hidup kita gitu. Dan ya kalau gue sih ngelihatnya gue effort banget ya waktu gue zaman PhD itu ini banget lah, ngaco lah. Tapi nggak ada hasilnya gitu, kesel banget. Aduh, you know, where has the years gone? Tiba-tiba udah 2 tahun. Tiba-tiba scholarship gue udah mau habis, gitu kan, stres kan. Ini apa tidak dulu? So, itu kena gitu. Gue jujur aja buat gue tuh kayak, anjir, apa sih yang salah gitu. Tapi ya mungkin pembelajarannya ya, in hindsight sekarang ya, yang gue lihat adalah gue cuman dulu berpikir gue linear, berpikir gue terlalu linear. Ketika tahun 1, tahun kedua gue nggak menghasilkan apa-apa, berarti ya di akhir gue akan menghasilkan apa-apa juga gitu. Dan yang terjadi adalah di tahun ketiga, tahun keempat gue publikasi 4 kali gitu. Jadi nggak lurus gini loh. Jadi bisa gini, bisa gini gitu. Nah, kan kembali lagi katanya si Bang Anton, kita nggak punya at least saat itu ya, at that time gue cuma melihat apa yang di depan mata gue sebagai manusia biasa kan, this is what happened, but in a bigger picture apparently I did fine, not great but fine at least. Bahwa di tahun keempat gue bisa publikasi jauh lebih banyak daripada yang lain.
Nah itu sih pembelajarannya. Atau dalam waktu itu gue berpikir short term doang. But I think that's human lah. Anyway, if I have myself to tell, hey, just be patient, look at bigger picture gitu. But who are we to tell, right? Who are we to tell? We can only see what we see on the spot. Dari tadi ngobrol, Bon, kita lupa satu loh, Bon. Apa? Orang paling senior dan yang Paling paling berapa? stresnya, Ngomong. gimana kompetitifnya Ibrahim? Gimana nih? Kompetitif gimana Bang? Stres dan Nah, kompetitif nih Bang Baim nih. Ini paling senior nih. Gimana nih? PhD pula kan sama-sama kan? Gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau masalah PhD nih. Maksudnya pas gimana kompetitif di mana, tempat kerjaan atau apa? Apa aja Bang? Apa aja Bang? Definisi Oh, stres. berarti kompetitifnya kalau ada Bang Randi nih. Pernah nggak? Gini deh. Pertanyaannya gini deh. Pernah nggak ngerasain stres? Coba. Stres apa yang bikin Bang Ibrahim nggak bisa tidur? Kayak Gilbert tadi kan sama Rere sama Bona udah bilang tuh. Ibrahim gimana tuh? Diam-diam aja. Kayaknya adem ayem aja gitu kan. Stres ya. Tapi kompetitif gitu, pengen menang drone gitu kan, tiap hari bidding gitu kan. Ya, gimana? Kalau kompetitif sih, oh iya kadang gini, apa? Aduh, jadi ntar kayaknya religius lagi. Bang, Lo nggak saya lagi apa-apa. butuh siraman rohani. Lo aja. Jadi Kan tadi udah nyerempet juga religius tadi, bersyukur. jadi kadang kan di Iya, tempat betul. kerjaan gitu ya, kita ya kan sesuai bidang kita kan kita punya skill set kita. Kadang mungkin ada beberapa hal gitu ya, terutama pengalaman saya sih ini ya apa kayak senior gitu kan merasa wah ini orang kayaknya bakal mainin saya gitu, menyaingi saya atau apa gitu. Jadi kadang ada beberapa hal pekerjaan yang memang yang saya tahu memang sesuai dengan skill set saya gitu. Tapi justru dia kasih ke saya kerjaan yang apa? Yang less challenging atau yang memang tidak apa ya? It's not respecting my intellectual gitu atau gimana? Skill set gitu. Ya. Nah, sedangkan Kurang challenging. ya, jadi pekerjaan yang sesuai dengan skill set saya dia kasih ke orang lain yang skillnya di bawah saya gitu kan. Jadi dia lebih berkembang jadinya. Ya itu kan wah gimana? Kan jadi ada beberapa hal di tempat kerjaan itu memang dia menghambat ini kita apa? Menghambat karir kita gitu kan. Progres, iya. Jadi ya dikasih aja kerjaan-kerjaan yang memang kalau misalnya dievaluasi ya kerjaan kamu begitu ya kenaikan gajinya paling ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa lebih gitu. Jadi kalau kerjaan kamu signifikan ya tentunya kenaikan gaji juga lebih gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu, tapi kesel itu wah. Stres Bang. Nyampe stres dong. Stres. Ya sama marah-marah sampai suatu saat saya sempat lagi ngelamar pekerjaan lain, manajer lewat gitu lihat email. Waduh. Nah itu kan bisa kadang apa ya, mereka anggap oh this person is not team person, is not team person gitu. Jadi dianggap wah ini orang lah dirilis aja gitu. Tapi setiap pekerjaan itu saya selalu lakukan maksimal, lebih dari ekspektasi walaupun ya memang ya gitu di trap kayak gitu kan, jadi ya membuat saya susah naik jadinya. Akhirnya memang saya keluar dari perusahaan itu Motorola di Malaysia.
Ya akhirnya ujung-ujungnya ya sampai sini juga Aberdeen. Tuh, oke, sampai Aberdeen. Dan hubungan sama agama. Bersyukur. Bersyukur iya, dan dapat pekerjaan yang memang yang saya suka gitu, sesuai dengan bidang saya. Sedangkan si bos itu yang manajer dulu, kita sempat ngobrol kan, saya sih pingin kerja di Eropa sana karena itu biasanya kalau di Eropa itu menantang intelektual saya gitu. Dia nggak dapet, saya yang dapet gitu kan. Wah. Intinya sih itu. Syukur dengan apa yang kita punya. Iya. Tapi Bang, atau yang belum kita punya. Boleh dibedah. Do your best lah, dan berserah sama itu yang di atas. Pasti dia kasih yang itulah yang bagus. Itu udah hubungan keagamannya tuh. Udah Ya jadi itu. masuk KKA ini sekarang. Ini diskusinya udah KKA. Jadi Tolong ya Ibu Kepala begitu. dipanggil. Gitu. Tapi kadang ya begitu gitu kadang. Tapi boleh dibedah lebih dalam, Bang. Dibedah lebih dalam. Enggak, tapi ada beberapa hal kan kayak contoh-contoh yang apa ya. Dulu sebelumnya saya di Edinburgh gitu kan. Edinburgh memang pekerjaan yang saya lakukan juga agak nyimpang gitu. Enggak nyimpang. Terus saya lamar lagi kan pekerjaan tempat jualan lain. baterai gitu Bang, gimana nyimpang tuh? Apa ya istilahnya? Arus kuat gitu, jadi arus rendah gitu, Enggak, jadi kan bidang saya telekomunikasi. Ini yang saya kerjain malah justru software engineer apa ya? Yang software engineer gitu, yang beda. Software engineer itu kan luas ya cakupannya. Ada yang website, ada yang embedded system juga macam-macam. Ada waktu itu ini ya. Linux kernel namanya. Driver development. Oh. Jadi lebih cenderung driver development itu yang hardware, terus bagaimana mengoperasikan hardware itu melalui software gitu kan, ada setting-settingnya gitu kan. Sedangkan saya kan bidang telekomunikasi, signal processing, jadi agak-agak melenceng gitu. Terus saya lamar, kebetulan si profesor yang jadi tempat saya kerja ini sebelumnya yang di Edinburgh itu didirikan oleh ada satu profesor yang memang bergerak di bidang ini ya visible light communication, jadi terkenal ini di seluruh UK. Jadi saya lamar bidang lain yang memang mobile communications. Pas wawancara dia bilang, bos kamu kan si profesor ini. Waduh, berarti dia ada kontak lah sama si perusahaan yang baru itu. Jadi selanjutnya ya saling kontak itu berarti kan akhirnya saya dirilis lagi gitu. Cuman ya waktu itu nggak fair juga aturannya ya. Kalau di UK ini kalau nggak salah mereka itu nggak bisa nyetop gitu aja orang dengan alasan performance. Mereka harus kasih training gitu. Iya kan? Aturannya harus kasih training. Jadi setelah training ternyata nggak perform, berarti ya memang ini orang ngaco. Gitu. Ini nggak ada training sama sekali gitu. Oh harus ada ini ya, improvement plan ya? Ya improvement, ya harus ada. Jadi dilihat gitu, nggak bisa sembarangan sebenarnya. Cuman karena saya bekerja di perusahaan itu kurang dari dulu aturannya masih 3 tahun, kurang dari 3 tahun, ya. Jadinya sebenarnya mereka salah. Dan kalau mereka salah, kita employee bisa appeal ke ini pengadilan. Nah, cuman syaratnya waktu itu hanya orang yang sudah 3 tahun bekerja di perusahaan itu baru bisa appeal. Jadi mereka memang saya tanya waktu itu ke departemen, ada di sini kan ada apa ya, serikat buruhnya gitu ya. Union. Jadi saya tanya, ada unionnya gitu, dia bilang, itu salah, itu perusahaannya nggak bisa mereka rilis sama gitu aja. Terus saya bilang, tapi saya kurang dari 3 tahun. Ya udahlah, lupakanlah perusahaan itu, mau carilah perusahaan lain katanya, cari kerjaan lain. Ya. Tapi terus saya pikir-pikir lagi ya, setelah dapat yang Aberdeen ini, kalau saya nggak tadi tinggalkan
perusahaan itu, mungkin Nggak ada. gaji saya nggak bakalan segini sekarang gitu. Ah, tuh. Iya gitulah, pokoknya segala sesuatunya ambil positifnya lah, pasti Tuhan itu ya jaga dan pelihara gitu. Kalau yang penting bagian kita kan ya kerjakan yang sungguh-sungguh gitu. Saya kerjakan itu yang waktu di Edinburgh itu semua pekerjaan saya kerjakan sungguh-sungguh, benar hasilnya. Dan memang susah, itu ada bagian yang kerjaan yang susah itu dikerjakan. Saya tanya ada nggak yang melanjutkan, nggak ada ternyata, karena memang susah kerjaannya. Bisa bilang mission impossible itu kerjaan. Ya gitulah pengalaman sih. Tapi buat learning Bang, buat belajar Bang ya. Yang di Malaysia, yang di Edinburgh, ada beberapa hal yang Bang Ibrahim pelajari kan, dan ada kemungkinan masalah itu bisa terulang lagi. Iya. Antara sekarang atau masa depan kan. Nah, sinyal-sinyal apa itu yang bisa Bang Ibrahim lihat? Terus apa yang Bang Ibrahim bakal lakuin berbeda kalau terlihat ada sinyal-sinyal seperti itu gitu kan? Nggak tahu ya, kalau misalnya kalau tadi saya tangkap masalah opportunity kerjaan dikasih ke orang lain, sebenarnya saya punya kualifikasi, pasti ada awalnya kan, ada sinyal-sinyalnya kan. Saat itu mungkin Bang bisa intervene kan. Nah, kalau sekarang itu terjadi, apa yang Bang Ibrahim bakal lakuin? Kalau sekarang itu terjadi, ya kita kan mesti ada ininya lah, apa namanya, strategi gitu kan. Ya, sekarang kan belajar, kita udah belajar. Iya, sekarang gini, apalagi kalau sudah berkeluarga, udah punya anak kan, kita nggak bisa hanya mengejar ambisi kita aja nih, ntar anak-anak gimana gitu. Iya. Ntar di ini lagi, ya pindah lagi dong, aduh kasihan anak. Ya itulah, pinter-pinter lah. Dan juga ya Tuhan kasih yang itulah, berharap Tuhan kasih ini ya, solusi yang terbaik gitu. Walaupun yakin pasti dijaga dan pelihara kan. Kadang ada beberapa hal kita harus asertif gitu. Kalau orang bule bilang asertif. Istilahnya apa ya? You know that what you're asertif gitu. Jadi memang kamu aja. Gimana? Terbuka aja. Ngomongnya lebih tegas. Lebih ya terbuka gitu. Tegas, terbuka, Jadi kayak di sini ya, maunya. Jelas. Jadi yang kita mau kerjakan apa gitu. Di sini saya jelaskan gitu sama perusahaan ini, sekarang ini saya ini desain engineer gitu kan, desain engineer. Jadi kalau misalnya kamu kasih saya kerjaan measurement, ya saya nggak berkembang gitu. Saya memang bidang saya lebih ke desain gitu kan. Terus di sini ya oke lah, mengerti dia. Ya udah, kamu kerjakan desain. Untuk itu ntar ada engineer lain yang mengerjakan itu. Nah, tapi untuk beberapa, kadang untuk terutama di Asia gitu kan, mungkin karena budget juga ya. Jadi kadang karena untuk menghemat budget, dia bikin engineer apa aja gitu ya. Walaupun dia misalnya desainer, pokoknya karena budgetnya terbatas, ya kamu kerjain beberapa macam pekerjaan gitu. Multitasking. Multitasking. Daripada ngerekrut orang lain lagi, nambah ini dana, udahlah ini aja nih orang gitu kerja. Kan manajemen itu kan memanage orang gitu kan. Integratif. Iya, jadi ada kalau sekarang bahasa libur itu integratif. Jadi ada task apa sih? Gue paling sebel sama multi-skill-an ini. Duit cuy. Iya kan, manajer itu kan mereka bukan manage orang, manage fund di departemennya juga kan. Jadi ya gitu. Bukan yang lemahnya gini, multi skill, tapi itu termnya untuk ngejual, tapi ternyata si employee-nya itu nggak di train proper untuk multi skill tadi gitu. Cuma curhat. Digabung-gabungin aja. Curhat ini. Oke, suruh belajar sendiri. Tadi udah, ayo Bet, lanjut karena stresnya itu. Training nggak jadi itu ya. Coba. Enggak, maksudnya sekarang kan lagi ngetren tuh di service company ya. Mungkin tau lah Bang Anton, yang dijual sekarang kan multi skill gitu kan. Jadi keren sih kelihatannya, tapi ternyata pada ininya
kenyataannya itu kayak cuma bisa-bisanya perusahaan aja. Maksudnya aku nggak tahu ya kalau di perusahaan lainnya, kayak dipaksakan lah gitu. Agak susah sih. Perlu betul-betul dua sisi ya, buyer sama seller betul-betul bergabung sih. Kalau di sini belum lah, saya rasa belum kuat untuk seperti itu sih. Multi skill agak lebih lama lah. Susah, lebih susah untuk diaplikasikan. Aku nggak ada, maksudnya sangat setuju sih dengan multi skill ini. Gitu. Cuma maksudnya sebelum itu dikeluarkan, maksudnya udah ready dulu dari sisi ininya, dari sisi di dalamnya gitu. Enggak hanya memenuhi tuntutan dari luar, tapi dari dalamnya juga ada ready gitu. Itu lebih ke situ sih. Gitu. Gimana Bon? Masih stres Bon? Karir ini masih stres nih kayaknya nih. Bona nih, diam aja nih, stres nih kayaknya dia dengerin aja dari tadi udah bikin ini. Enggak. Karena insight-nya itu bagus. Jadi ya jangan intervensi. Mesti dengerin aja bagus semua kan. Tapi terus terang sih, yang sama Bang Ibrahim bilang sama yang gue bilang itu agak-agak mirip sentimennya gitu. Spiritnya sama. Kita nggak ngelihat kadang itu stres itu juga karena kita terlalu fokus sama apa yang di depan mata gitu. Padahal kan ujungnya Bang Ibrahim kan melihat bahwa semua proses-proses yang tadi di belakang itu menjadi instrumental untuk bisa sampai di sini kan. Kalau misalkan masih di perusahaan yang lama, ya nggak akan sampai di sini gitu kan. Iya, kayak gitu. Ya, saya lihatnya kayak gitu aja gitu. Ya, saya juga sih berpikir kayak gitu tuh penting gitu untuk bisa ngelihat bahwa itu mungkin yang namanya iman kali ya. Untuk bisa melihat sesuatu yang lebih dari yang ada di depan mata gitu ya. Harus maksimal lah, harus penuh hati. Itu kuncinya lah, kuncinya. Kalau itu udah dua ya iman udah fundamental ya. Tapi kalau kerja sepenuh hati, sungguh-sungguh ya pasti hasilnya bagus. Ya, kita tutup aja mungkin ya. Kayaknya itu Baiklah.